Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Apriani Zebua dengan NIM 210330007 akan mempresentasikan rangkaian RLC seri dan rangkaian RLC paralel yang merupakan tugas proyek pada mata kuliah Algoritma dan Pemrograman Komputer. Yang dosen pengampunya adalah Pak Fakhrul Razi SPD MSI PH. Baiklah, masuk materi pertama, yaitu pengertian rangkaian RLC. Rangkaian RLC ada rangkaian tersusun atas resistor, induktor, dan kapasitor baik secara seri maupun paralel. Rangkaian ini dinamakan RLC karena menunjukkan simbol resistor, atau dilambangkan dengan R, induktor yang dilambangkan L, dan kapasitor yang dilambangkan dengan C. Rangkaian RLC bisa membentuk osilator harmonik dan akan beresonansi pada rangkaian LC. Yang kedua yaitu rangkaian RLC seri. Rangkaian RLC seri adalah rangkaian arus bolak-balik yang terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC dan disusun secara seri. Hambatan yang dihasilkan oleh resistor disebut resistansi. Hambatan yang dihasilkan oleh induktor disebut reaktansi induktif atau yang dilambangkan dengan XL. Dan hambatan yang dihasilkan oleh kapasitor disebut reaktansi kapasitif atau XC. Ketiga besar hambatan tersebut ketika digabungkan disebut impedansi atau dilambangkan dengan Z atau hambatan total. Komponen R, L, dan C akan dilalui arus yang sama, yaitu I. Oleh karena itu, pada komponen R akan muncul tegangan VR, pada komponen L akan muncul tegangan VL, dan pada komponen C akan muncul tegangan VC. Adapun sifat-sifat dari rangkaian RLC seri yaitu sebagai berikut. Berdasarkan fasor tegangan, VL lebih besar VC, maka rangkaian bersifat induktif. Apabila VL lebih kecil dari VC, maka rangkaian bersifat kapasitif. Dan VL sama dengan VC, maka rangkaian bersifat resistif. Berdasarkan fasor hambatan, XL lebih besar XC, maka rangkaian bersifat induktif. XL lebih kecil XC, maka rangkaian bersifat kapasitif. Sedangkan XL sama dengan XC, maka rangkaian bersifat resistif. Adapun persamaan-persamaan rangkaian RLC seri yaitu sebagai berikut. Yang pertama, persamaan mencari reaktansi induktif, yaitu rumusnya XL sama dengan omega kali L. Persamaan mencari reaktansi kapasitif, yaitu XC sama dengan 1 per omega kali C. Persamaan mencari impedansi, yaitu Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL dikurang XC kuadrat. Persamaan mencari tegangan pada resistor, yaitu VR sama dengan I kali R. Persamaan mencari tegangan pada induktor, yaitu VL sama dengan I kali XL. Sedangkan persamaan mencari tegangan pada kapasitor, yaitu VR sama dengan I dikali XC. Persamaan mencari tegangan total, yaitu V sama dengan akar VR kuadrat ditambah VL dikurang VC kuadrat. Persamaan mencari admitansi Y sama dengan 1 per Z. Adapun keterangan dari persamaan di samping yaitu XL merupakan reaktansi induktif, XC sama dengan reaktansi kapasitif, R merupakan resistor, L merupakan induktor, C kapasitor, Z impedansi, VR merupakan tegangan pada resistor, VL merupakan tegangan pada induktor, VC merupakan tegangan pada kapasitor, V merupakan tegangan total, omega merupakan frekuensi sudut, Y merupakan admitansi. Lalu yang bagian C, yaitu rangkaian RLC paralel. Rangkaian RLC paralel adalah rangkaian elektronika yang terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC dan disusun secara paralel. Hambatan yang dihasilkan pada rangkaian RLC paralel sama dengan rangkaian RLC seri, yaitu resistansi, reaktansi induktif, dan reaktansi kapasitif. Ketiga besar hambatan tersebut ketika digabungkan disebut impedansi Z atau hambatan total. Komponen R, L, dan C akan mempunyai tegangan yang sama yaitu V.
Pada rangkaian RLC paralel, terjadi pembagian arus listrik dari sumber menjadi tiga, yaitu menuju ke resistor, induktor, dan kapasitor. Oleh karena itu, pada komponen R akan muncul arus IR, pada komponen L akan muncul arus IL, dan pada komponen C akan muncul arus IC. Adapun sifat-sifat dari rangkaian RLC paralel yaitu sebagai berikut. Berdasarkan fasar tegangan, IL lebih besar dari IC, maka rangkaian bersifat induktif. Arus total tertinggal terhadap tegangan. IL lebih kecil dari IC, maka rangkaian bersifat kapasitif. Arus total mendahului terhadap tegangan. IL sama dengan IC, maka rangkaian bersifat resistif. Arus total sefase dengan tegangan. Adapun persamaan-persamaan rangkaian RLC paralel yaitu sebagai berikut. Pertama, persamaan mencari reaktansi induktif, yaitu XL sama dengan omega kali L. Persamaan mencari reaktansi kapasitif, XC sama dengan 1 per omega kali C. Persamaan mencari impedansi, yaitu Z sama dengan 1 per akar 1 per 2. 1 per R kuadrat ditambah 1 per XL dikurang 1 per XC kuadrat. Persamaan mencari arus pada resistor, IR sama dengan V. V per R. Persamaan mencari arus pada induktor, IL sama dengan V per XL. Persamaan mencari arus pada kapasitor, IC sama dengan V per XC. Persamaan mencari arus total yaitu I sama dengan akar IR kuadrat ditambah IL dikurang IC kuadrat. Persamaan mencari admitansi yaitu Y sama dengan 1 per Z. Adapun keterangan dari persamaan di samping, yaitu XL merupakan reaktansi induktif, XC merupakan reaktansi kapasitif, E resistor, L induktor, C kapasitor, Z impedansi, VR tegangan pada resistor, VL tegangan pada induktor, VC tegangan pada kapasitor, V merupakan tegangan total, omega merupakan frekuensi sudut, dan Y admitansi. Baiklah, masuk kepada permasalahan fisika. Permasalahan fisika yang diambil adalah bagaimana membuat program rangkaian RLC, baik rangkaian RLC seri maupun rangkaian RLC paralel untuk menghitung menggunakan persamaan yang ada, yang disertai dengan kuis dan grafik. Maka model matematik yang digunakan pada kuis yang akan saya buat yaitu persamaan mencari reaktansi induktif, atau yang dilambangkan dengan XL. XL sama dengan omega kali L. Persamaan mencari reaktansi kapasitif yang dilambangkan dengan XC, maka dipakailah rumus XC sama dengan 1 per omega kali C. Dengan keterangan, XL merupakan reaktansi induktif, XC merupakan reaktansi kapasitif, omega merupakan frekuensi sudut, L merupakan induktor, dan C merupakan kapasitor. Lalu yang ketiga yaitu desain, yang dimana terdiri dari input, proses, dan output. Analisis pada program saya yaitu terdiri dari daftar menu. Yang pertama materi, yang kedua persamaan rangkaian RLC, yang ketiga kuis rangkaian RLC, yang keempat grafik rangkaian RLC. Adapun input, pada menu pertama, pilihan menu sama dengan pil. Pada yang kedua, pada persamaan rangkaian RLC, maka kita pilihan persamaan rangkaian RLC sama dengan pil. Maka tertampillah persamaan rangkaian RLC seri, persamaan rangkaian RLC paralel. Lalu yang ketiga yaitu pada kuis. Input jawaban kuis sama dengan J. Lalu yang keempat pada grafik. Grafik terdiri dari dua, yaitu grafik rangkaian RLC seri dan grafik rangkaian RLC paralel. Setelah input ada proses, yang dimana yang pertama, jika pilihan atau jika pil sama dengan 1, maka menampilkan materi. Yang kedua, jika pil sama dengan 2, maka menampilkan persamaan rangkaian RLC. Jika pil lagi sama dengan 1, maka menampilkan persamaan rangkaian RLC seri. Jika pil sama dengan 2, maka menampilkan persamaan rangkaian RLC paralel. Jika pil sama dengan 3, maka menampilkan kuis rangkaian RLC. Jika pil sama dengan 1, maka menampilkan kuis rangkaian RLC seri. Jika pil 2, maka menampilkan kuis rangkaian RLC paralel. Yang keempat, jika pil sama dengan 4, maka akan menampilkan grafik rangkaian RLC. Setelah proses, adapun output, yang dimana pada menu 1, maka output materi. Yang pada menu kedua, persamaan rangkaian RLC seri, persamaan rangkaian RLC paralel. Pada menu 3, keluarlah keterangan jawaban kuis. Pada menu 4, plot grafik rangkaian RLC. Dari
coding yang saya buat, maka muncullah dari desain input, proses, dan output, maka dapat dibuatlah flowchart yang tertampil seperti gambar ini. Lalu masuk coding. Saya membuat codingannya pada program Python yang terdiri dari cover, langsung materi, lalu masuk ke menu kedua yaitu persamaan rangkaian RLC, dan masuk ketiga yaitu kuis rangkaian RLC. Yang dimana pada kuis ini saya memberikan dua kuis yang dimana terbagi kuis rangkaian RLC seri dan kuis rangkaian RLC paralel. Yang dimana kuis rangkaian RLC seri terdiri dari 3 soal. Yang dimana saat kita menjawab benar, maka yang tertampil jawaban kita benar. Jika salah, maka muncullah pembahasan dari soal tersebut. Begitu juga dengan kuis rangkaian RLC paralel, terdiri dari 3 soal esai, yang dimana jika kita menjawab benar, maka muncullah jawaban kamu benar. Jika salah, maka muncullah jawaban kamu salah, semangat belajar lagi, dan muncullah pembahasan dari soal pada itu. Lalu setelah kuis, maka muncul grafik, yang dimana terdiri 2 juga. Yang pertama itu grafik rangkaian RLC seri dan grafik rangkaian RLC paralel. Berdasarkan permasalahan fisika mengenai rangkaian RLC didapat grafik. Yang pertama yaitu grafik rangkaian RLC seri, yang dimana tertampil pada gambar ini. Dia berbanding lurus dari atas ke bawah, yang dimana semakin besar nilai induktornya, maka semakin besar pula nilai reaktansi induktor. Lalu yang kedua yaitu grafik rangkaian RLC paralel, yang dimana dapat kita lihat dari grafik dia seperti menurun ya. Jadi semakin besar frekuensi sudut yang kita berikan, maka semakin kecil reaktansi kapasitif yang didapatkan. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan yang dimana pada grafik rangkaian RLC seri pada gambar 1 atau pada grafik pertama dapat disimpulkan bahwa pengaruh induktor terhadap nilai reaktansi induktif dengan frekuensi sudut tetap yaitu berbanding lurus, yang dimana jika semakin besar nilai induktor L yang diberikan, maka semakin besar pula nilai reaktansi induktor XL yang dihasilkan. Begitu pula sebaliknya. Lalu pada grafik kedua, pada grafik rangkaian RLC paralel dapat disimpulkan bahwa pengaruh frekuensi sudut terhadap nilai reaktansi kapasitif dengan kapasitor tetap yaitu berbanding terbalik. Yang dimana jika semakin besar nilai frekuensi sudut yang diberikan, maka semakin kecil nilai reaktansi kapasitif yang dihasilkan. Begitu pula sebaliknya. Maka adapun kesimpulan dari laporan atau presentasi yang saya sampaikan ini yaitu berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa program yang dibuat tersebut ketika dicobakan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan fisika pada rangkaian RLC didapatkan hasilnya sama dengan hasil hitungan secara manual. Kemudian, program itu sendiri merupakan program yang digunakan untuk memilih kondisi berdasarkan yang diinginkan dengan menggunakan angka maupun dengan menggunakan abjad. Pada grafik rangkaian RLC seri dapat disimpulkan bahwa pengaruh induktor terhadap nilai reaktansi induktif dengan frekuensi sudut tetap yaitu berbanding lurus. Sedangkan pada grafik rangkaian RLC seri paralel dapat disimpulkan bahwa pengaruh frekuensi sudut terhadap nilai reaktansi kapasitif dengan kapasitor tetap yaitu berbanding terbalik. Sekian saja presentasi laporan proyek yang saya presentasikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.